Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sopir taksi online ditemukan meninggal di Enggal diduga akibat sakit. Seorang sopir taksi online ditemukan tewas di dalam mobil di Jalan Jenderal Suprapto Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 4 Oktober 2022. Salah satu warga sekitar Bram mengatakan, peristiwa itu bermula saat korban membeli rokok di warung. Setelah itu, kata Bram, pada Rabu 5 Oktober 2022, korban balik ke mobilnya yang parkir di depan warung. Namun setelah beberapa lama kemudian, mobil tersebut tidak juga pergi. Ia pun menghampiri mobil tersebut untuk menanyakan sang korban. Saat ditengok, korban seperti pingsan dan kemudian ia memanggil orang BPBD dan ternyata korban sudah meninggal dunia. Bram menuturkan korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat dan kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga. Sementara itu, salah satu rekan korban, Kanjeng, mengungkapkan jika korban bernama Salman. Menurutnya, ia bersama korban berada di satu komunitas dan menurutnya korban sudah mengalami sakit selama sebulan ini. Kanjeng mengatakan korban memiliki riwayat pembengkakan jantung dan juga sesak nafas. Menurut Kanjeng, saat kejadian korban tidak sedang membawa penumpang. Dan saat ini korban sudah dimakamkan pada Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan korban semalam dibawa ke rumah kakaknya di Perum Gita Persada, Jalan Agus Salim. Lebih lanjut, Kanjeng mengungkapkan korban meninggalkan 3 orang anak dan seorang istri yang sedang hamil 4 bulan. Berita selanjutnya, diduga korupsi senilai 1,2 miliar rupiah dana UPK, Kades Kinciran Lampura dan anaknya jadi tersangka. Kejaksaan Negeri atau Kejari Lampung Utara tetapkan tersangka Oknum Kepala Desa Kinciran Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara berinisial JN dan anak kandungnya berinisial RI atas dugaan tindak pidana korupsi. Dugaan korupsi yang dilakukan Oknum Kepala Desa Kinciran dan anak kandungnya terkait kegiatan pengelolaan badan usaha bersama milik antar desa ABT Holding Company tahun anggaran 2019 hingga 2021. Kepala Kejari Lampung Utara Muhzan didampingi Kasipitsus Roy S. Andika Sembiring dan Kasih Intel IKD Dwi Ariatmaja mengatakan tersangka JN dan RI menggulirkan dana pengelolaan BUMDes ABT Holding Company secara pribadi. Mereka meminjamkan kepada peminjam perorangan tanpa melalui mekanisme peminjaman fiktif dan tanpa melalui mekanisme verifikasi sehingga banyak peminjaman fiktif dan bermasalah. Selain itu juga terdapat persoalan tidak pernah membuat laporan bulanan atau rekapitulasi jumlah pinjaman dan setoran atau angsuran dari peminjam. Kemudian setelah diterima, laporan keuangan menyisakan saldo dalam rekening ABT Holding Company hanya sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga kata Muhzan dari hasil pemeriksaan total kedua tersangka, total kerugian negara mencapai 1,2 miliar lebih. Muhzan melanjutkan pihaknya melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari terhitung sejak ditetapkannya sebagai tersangka di Rutan Kota Bumi. Terhadap kedua tersangka yang merupakan ayah dan anak itu dikenakan pasal 2 dan pasal 3 dengan hukuman paling lama 20 tahun penjara. BUMDes ABT Holding Company sendiri dikelola oleh unit pelaksana kegiatan dengan struktur organisasi yaitu Sakside selaku direktur, tersangka JN selaku bendahara dan saksi Helmianto selaku sekretaris.
Bumades terdiri dari 2 unit usaha yaitu ABT Mart yang dikelola Saksi D dan ABT Finance yang dikelola oleh tersangka RI selaku manajer dan J selaku bendahara. Berita selanjutnya, ingin berobat, warga Waiharu pesisir barat ditandu jalan kaki 15 km. Kisah pilu kembali dialami oleh warga Waiharu pesisir barat Lampung. Sebab warga yang sakit harus digotong menggunakan tandu dengan berjalan kaki sejauh 15 km untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kali ini hal tersebut dialami oleh warga Pekon Waiharu bernama Satina yang berusia 42 tahun. Ia terpaksa ditandu warga untuk berobat ke Puskesmas Bengkunat karena mengalami sakit yang cukup parah. Peratin Pekon Waiharu Dian Setiawan pada Selasa 14 Oktober 2022 menjelaskan, warga bernama Satinah saat ini sedang sakit tipes. Menurut Dian, sebelum Satinah mengalami sakit tipes, ia pernah mengalami keguguran beberapa waktu lalu. Namun dalam peristiwa keguguran tersebut, Satinah tidak mendapatkan pertolongan medis. Sebab akses kesehatan yang ada di Waiharu sangat terbatas. Ditambah dengan medan jalan yang terjal dan juga berlumpur. Setelah beberapa bulan dari keguguran tersebut, kini tubuh Satinah mengalami sakit-sakitan. Hingga akhirnya warga sepakat membawanya berobat ke Puskesmas Bengkunat. Untuk menuju Puskesmas Bengkunat, warga Waiharu harus bergotong royong berjalan kaki menggunakan tandu seadanya. Bahkan di dalam video viral, Satinah sempat terjatuh dari tandu. Hal tersebut terjadi lantaran jalan yang dilalui warga licin dan berlumpur. Menurut Dian, kondisi tersebut sudah sangat lama dan berulang kali terjadi. Diketahui warga Waiharu Marga Belimbing dihuni oleh 9.000 jiwa lebih. Dian mengungkapkan meskipun Indonesia telah merdeka selama 77 tahun lebih, namun kemerdekaan belumlah dirasakan masyarakat Waiharu. Ia berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pusat dapat melihat penderitaan masyarakat Waiharu selama ini. Berita selanjutnya, bela sungkawa tragedi Kanjuruhan, TNI Polri di Lampung gelar doa bersama. Personil TNI Polri di Lampung melakukan doa bersama sebagai bentuk bela sungkawa atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan telah merenggut ratusan nyawa supporter pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Adapun doa bersama dilakukan sebelum laga final turnamen mini soccer sinergitas TNI Polri Pemda bersama masyarakat menuju Lampung Jaya pada Selasa 4 Oktober 2022. Kegiatan berlangsung di lapangan hijau Presisi Mapolda Lampung diikuti langsung oleh Kapolda Irjen Pol Ahmad Wiyagus serta Danrem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Ruslan Effendi. Direktur Binmas Polda Lampung Kombes Pol Anang Triyarsono mengungkapkan pihaknya menggelar acara doa bersama sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Menurut Anang, ini bentuk keprihatinan bersama atas peristiwa tersebut. Anang pun berdoa agar keluarga yang ditinggalkan dapat diberi kesabaran serta kemudahan dan kelancaran menghadapi musibah ini. Anang melanjutkan, selain doa bersama, pihaknya juga menginstruksikan Babin Kamtibmas untuk mengajak masyarakat menyempatkan berdoa serta melaksanakan salat gaib untuk para korban.
Ia melanjutkan pihaknya juga telah meminta jajaran Polres di 15 kabupaten atau kota turut melaksanakan kegiatan serupa. Pasalnya, menurutnya dengan adanya kegiatan doa bersama diharapkan dapat membantu meringankan duka bagi keluarga korban. Lebih lanjut, ia pun menghimbau seluruh pendukung klub sepak bola untuk dapat memahami kondisi tersebut. Hal itu agar tragedi Stadion Kanjuruhan dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ia pun mengajak masyarakat agar lebih mengedepankan faktor keamanan dalam sebuah pertandingan olahraga. Berita selanjutnya, banjir rendam 30 rumah warga di Pekon Walur, pesisir barat. Banjir menggenangi pemukiman warga Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan, pesisir barat Lampung, usai diguyur hujan cukup deras sepekan terakhir. Pantauan Tribun Lampung di lokasi banjir yang menggenangi pemukiman warga saat ini masih dalam keadaan yang cukup tinggi. Banjir menggenangi pemukiman warga Pekon Walur yang ada di Pemangku 1 dan Pemangku 2. Diperkirakan ada 30 rumah warga yang ikut terdampak akibat banjir tersebut. Bahkan sepanjang 1 km jalan di Pekon Walur juga ikut terendam banjir. Kedalaman banjir di jalan tersebut hingga di atas lutut orang dewasa. Akibatnya banyak pengendara yang nekat melewati jalan tersebut mengalami kerusakan dan kemacetan. Menurut Emma Yanti, warga setempat, pada Rabu 5 Oktober 2022, banjir tersebut sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Ia mengaku banjir kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Diperkirakan banjir itu terjadi akibat adanya saluran pembuangan air di lokasi tersebut. Sehingga saat hujan deras mengguyur menyebabkan air meluap ke pemukiman warga. Ia berharap pemerintah pesisir barat dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Pemangku 2 Pekon Walur, Nusirwan, mengatakan kondisi banjir tersebut terjadi setiap tahunnya. Ia mengaku banjir sudah terjadi 3 hari dan yang kali ini adalah yang terbesar. Nusirwan mengaku sejak terjadi banjir hingga saat ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah setempat. Bahkan BPBD Pesisir Barat juga belum pernah datang. Nusirwan menjelaskan banjir yang menggenang pemukiman warga akibat saluran pembuangan air yang ada tidak berfungsi. Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat, Mirza Sahri, mengatakan saat ini pihaknya telah menerjunkan personil untuk memantau banjir. Mirza mengaku konsentrasi BPBD Pesisir Barat saat ini sedang terpecah di 2 lokasi, yakni di daerah Bengkunat sedang membersihkan pohon tumbang yang menghalangi jalan di daerah tersebut dan banjir di Pekon Walur. Berita selanjutnya, Gramedia Raden Intan gulirkan diskon hingga 20%. Gramedia Raden Intan miliki promo menarik di bulan Oktober 2022 ini. Supervisor Gramedia Raden Intan Eko Yuliawan mengatakan, promo ini diantaranya diskon 15% untuk buku terbitan Gramedia. Diskon ini hanya berlaku untuk member baru My Value yang merupakan aplikasi member Gramedia. Cara mendapatkan diskon ini dengan download aplikasi My Value, lakukan pendaftaran dan masukkan kode referral 10125. Menurut Eko, pada Rabu 5 Oktober 2022, setelah itu akan muncul voucher yang bisa ditukarkan dengan diskon. Lalu ada promo Gramedia Science Day yang berlaku tanggal 1 hingga 15 Oktober 2022. Dalam promo ini, pelanggan yang membeli buku sains terbitan Gramedia minimal seharga Rp150.000 akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Pelanggan juga akan mendapatkan tambahan diskon 5% kalau pembayarannya
menggunakan BCA yakni tahapan ekspresi flash, kartu kredit BCA Mobile Sakuku atau MyBCA. Apabila di hari Rabu, pelanggan membeli buku terbitan Gramedia akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Kalau pembeliannya di hari Jumat dan Sabtu akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Syarat mendapatkan diskon ini pembayarannya harus menggunakan BCA yakni tahapan ekspresi, flash, kartu kredit, BCA Mobile, Sakuku atau MyBCA. Promo lainnya diskon 10% yang berlaku tanggal 1 Mei hingga 31 Oktober 2022 mendatang. Cara mendapatkan diskon ini, pelanggan harus membeli buku terbitan Gramedia minimal seharga Rp250.000. Lalu lakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit BNI Titanium, Platinum World, serta Signature and Infinite kecuali Silver, Gold Corporate atau IB Hasanah Card. Kalau ingin mendapatkan semua promo ini bisa langsung datang ke Gramedia Raden Intan. Gramedia Raden Intan buka setiap hari pada pukul 10 pagi hingga pukul setengah 10 malam. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.